Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek, pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ, ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan
cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, duta besar, atase pendidikan. Pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari duta besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo itu satrio piningit. Baru keluar itu. Jadi ekonomi Indonesia di tangan Pak Prabowo. Pendidikan Indonesia di tangan Pak Prabowo. Tentunya dan kawan-kawan. Jadi yang komando Pak Prabowo. Siapa yang berani bicara di G20 itu? Yang mengatakan Indonesia kelaparan. Anak-anak Indonesia lapar. Setiap hari 25%. Begitu open. Siapa yang berani? Ya. Bukan open, itu satrio piningit. Sudah merasakan. Nah, kalau tidak merasakan kan cengengesan saja itu. Ngakunya dari rakyat. Ngakunya orang kampung. Masuk kota. Agak sedikit cengengesan. Nggak berani. Karena nggak pernah merasa lapar. Pak Prabowo itu merasakan meninggalkan negara yang dicintai. Kemudian kembali. Kemudian minta suara kepada rakyat. Siapa pemimpin di Indonesia ini? 4 kali minta diberi suara oleh rakyat, baru dapat. Satrio piningit itu bukan nggak nampak terus baru nampak, enggak. 4 kali. Maka berani beliau mengatakan, kok nggak malu ya? Loh, urusan ini nggak boleh malu dan tidak malu. Kalau malu ya lapar terus, nggak terdidik terus. Kalau sudah terdidik, tidak ada yang pemuda-pemudi yang takut ke laut. Malah rame-rame saya ke laut, enggak, jurusan darat. Nanti disaringnya begitu.
Semuanya ingin laut itu surga. Kalau bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, tenggelam. Maka walaupun sekolah kelautan nanti dicek bisa berenang apa tidak. Nggak ada miskin nanti. Laut itu nggak ada miskin, nanti akan dipuja oleh orang darat. Waduh, ini tuan laut ini. Kan di Indonesia nggak ada bahasa tuan kan? Kalau di Malaysia ada tuan-tuan dan puan-puan gitu kan. Sekali-sekali, wah ini tuan laut, begitu kan? Bukan bapak laut. Karena pendidikan lautnya belum ada. Yang tadi disimpulkan jual baju untuk beli beras. Karena tidak terdidik. Nanti jual ikan untuk bukan lagi membeli rumah, membeli emas. Untuk apa emas? Untuk apa emas? Ya, kan ini ada yang dipakai, ada yang emas sudah banyak. Jual ikan untuk ikut kegiatan amal. Jadi jangan takut. Pendidikan tertata, rakyat sejahtera. Silakan ambil ilmu yang bisa jadi modal hidup. Jangan hanya ilmu yang bisa untuk berdoa saja.